Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Juniantari. Saya mahasiswa ITK Bali, program studi Diploma Keperawatan tingkat 2 semester 4. Di sini saya akan memberikan sosialisasi yang berjudul Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi yang baru lahir sampai umur 9 bulan. Imunisasi itu halal, haram, berbahaya, atau aman? Jawabannya adalah halal dan aman. Nah, di slide pertama ini apa yang dimaksud dengan imunisasi? Imunisasi itu adalah pemberian vaksin yang dapat mencegah terjadinya suatu penyakit yang timbul di kemudian hari. Nah, misalnya nih kalau nggak divaksin pasti anak tersebut atau bayi tersebut tuh mudah terserang penyakit di kemudian hari gitu. Jadinya harus divaksin. Sedangkan vaksin adalah obat yang diberikan untuk mencegah terjadinya suatu penyakit. Nah, vaksin ini juga dapat menghasilkan antibodi di dalam tubuh, yang nantinya antibodi itu melindungi tubuh kita atau tubuh bayi tersebut terhadap penyakit yang akan datang. Jadi imunisasi itu sangat penting pada bayi. Yang kedua, kita akan membahas tentang tujuan imunisasi. Tujuan imunisasi ini ada dua. Yang pertama adalah mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang. Dan yang kedua, menghilangkan penyakit tertentu pada kelompok masyarakat itu sendiri. Kemudian, pembagian imunisasi juga ada dua. Yang pertama adalah imunisasi wajib dan imunisasi anjuran. Nah, imunisasi wajib itu terdiri dari 5. Yang pertama adalah BCG, polio, hepatitis B, DTP, dan terakhir adalah campak. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu vaksin yang tadi saya sebutkan di slide sebelumnya. Yang pertama saya akan menjelaskan vaksin BCG. Nah, vaksin BCG ini dapat memberikan kekebalan tubuh bayi untuk mencegah terjadinya penyakit TBC atau penyakit paru-paru. Nah, vaksin ini diberikan 1 kali sebelum bayi berumur 2 bulan. Nah, di sini juga ada gambar orang yang terkena penyakit TBC. Nah, ciri-cirinya adalah berkeringat di malam hari, kemudian batuk berdahak, keluar darah atau sputum, kemudian berat badan turun drastis dan letih, lemah juga, kemudian batuk lebih dari 3 minggu dan disertai dengan nyeri dada. Nah, di sini saya akan menjelaskan reaksi yang dapat terjadi setelah dilakukannya vaksin BCG ini. Reaksinya itu terdapat 2. Yang pertama adalah reaksi lokal dan reaksi regional. Reaksi lokal ini 1-2 minggu setelah penyuntikan, pada tempat bekas penyuntikan tersebut akan timbul kemerahan atau benjolan kecil yang terabak sangat keras. Dan reaksi regionalnya ini akan terjadi pembesaran kelenjar getah bening, ketiak atau leher tidak terasa nyeri. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang vaksin polio. Sebelum saya menjelaskan vaksin polio, saya akan menjelaskan apa itu polio. Polio itu adalah penyakit virus yang menyerang saraf dan menyebabkan kelumpuhan dan kaki tetap kecil. Nah, polio ini belum ada obatnya.
Nah, vaksin polio ini adalah imunisasi dasar polio yang diberikan 4 kali, yang terdiri dari polio 1, polio 2, polio 3, dan polio 4 dengan interval tidak kurang dari 4 minggu. Nah, yang ketiga adalah vaksin hepatitis B. Vaksin hepatitis B ini gejalanya itu tidak khas. Maksudnya tidak khas itu bayi tersebut biasa mengalami demam, batuk, flu seperti penyakit-penyakit biasanya. Kemudian kelompok resiko bayi yang cenderung bisa terkena atau mudah terkena penyakit hepatitis B ini dari ibunya. Ibunya itu sendiri itu seperti dia itu seperti pengidap. Habis itu ibunya juga pencandu narkoba, kemudian tenaga medis seperti dokter, perawat, bidan, ahli gizi, dan lain sebagainya, atau juga petugas laboratorium dan petugas akupuntur. Dan penyebab virus hepatitis B ini dia itu bertipe B. Nah, virus hepatitis B ini juga menyebabkan penyakit hati seperti penyakit liver atau penyakit kuning, radang hati, dan kanker. Nah, imunisasi ABS ini bisa memberikan efek kekebalan terhadap virus hepatitis B, dan dosis pertamanya itu segera diberikan setelah bayi baru lahir atau jika ibunya memiliki riwayat ABS AG negatif, maka bayi tersebut bisa diberikan imunisasi pada umur 2 bulan. Nah, yang keempat saya akan menjelaskan tentang vaksin DPT atau difteri, pertusis, dan tetanus. Imunisasi DPT ini adalah suatu vaksin 3-in-1 yang melindungi ketiga penyakit yang saya sebutkan tadi. Nah, ketiga penyakit yang saya sebutkan tadi itu adalah difteri adalah pernapasan tersumbat, pertusis adalah radang otak, batuk 100 hari, dan radang paru. Dan sedangkan tetanus adalah mulut terkancing, kaku, kejang, dan bisa menyebabkan kematian. Nah, yang terakhir adalah vaksin campak. Apa itu campak? Campak adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus Morbilli dan dapat menyebabkan penyakit seperti batuk, panas tinggi, kemudian gizi buruk, diare, radang otak, radang paru, dan radang tenggorokan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang imunisasi anjuran. Imunisasi anjuran itu adalah 5. Yang pertama adalah HIB, dapat mencegah penyakit radang selaput otak. Kedua adalah MMR, dapat mencegah penyakit gendongan. Ketiga adalah tifoid, dapat mencegah penyakit demam tifoid. Keempat adalah hepatitis A, dapat mencegah penyakit radang hati yang disebabkan oleh virus. Dan yang terakhir adalah imunisasi varicella, dapat mencegah penyakit cacar air atau herpes. Nah, itu adalah penyampaian materi mengenai tentang imunisasi dasar lengkap yang diberikan pada bayi. Nah, di sini ada 3 buah pertanyaan dari saya. Apakah imunisasi bisa diberikan bila terlambat? Jawabannya itu adalah dapat, karena lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, pertanyaan nomor 2, apakah imunisasi harus diberikan pada anak sehat? Jawabannya adalah sebaiknya iya. Tetapi jika penyakitnya ringan seperti pilek, batuk, sedikit mencret, gizi kurang, itu bukan merupakan penghalang untuk
bayi tidak mendapatkan imunisasi. Nah, pertanyaan terakhir adalah apakah imunisasi dapat diulang? Jawabannya adalah dapat, karena anak tersebut jika mendapatkan imunisasi ulangan, maka antibodinya itu akan lebih kebal terhadap virus atau penyakit yang dapat menyerangnya atau menularkannya kepada anak tersebut. Nah, itu penyampaian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata atau penyampaian materinya kurang jelas, bisa ditanyakan. Dan saya akhiri dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Nah, di sini itu adalah leaflet dan poster yang dijadikan sebagai media penyuluhan saya. Terima kasih.